Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita akan memulai materi kita yaitu kode etik keperawatan. Apa sih sebenarnya kode etik keperawatan itu? Menurut Wijono tahun 99, kode etik adalah asas dan nilai yang berhubungan erat dengan moral, sehingga bersifat normatif dan tidak empiris. Sehingga penilaian dari segi etika memerlukan tolak ukur. Menurut PPNI 2003, kode etik keperawatan adalah suatu pernyataan atau keyakinan yang mengungkapkan kepedulian moral, nilai, dan tujuan keperawatan. Dengan adanya kode etik, diharapkan para profesional perawat dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pasien. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional, sehingga kode etik keperawatan disusun oleh organisasi profesi, dalam hal ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Selain itu, kode etik keperawatan juga sebagai pedoman perilaku perawat, sehingga menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Tujuan kode etik keperawatan sendiri yaitu yang pertama, dasar dalam mengatur hubungan. Di mana mengatur hubungan di sini adalah mengatur hubungan antara perawat, klien, teman sebaya, masyarakat, dan unsur profesi lain, baik dalam profesi keperawatan maupun dengan profesi lain seperti dokter, gizi, terapis, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah standar mengatasi masalah. Hal ini adalah untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh praktisi keperawatan yang tidak mengindahkan dedikasi moral dalam pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga adalah mendukung profesi keperawatan, di mana hal ini adalah menjalankan tugasnya sehingga diperlakukan secara tidak adil oleh institusi maupun masyarakat, sehingga peran dari profesi perawat itu sendiri lebih ada dukungan dengan adanya kode etik tersebut. Yang keempat adalah dasar dalam menyusun kurikulum. Di sini adalah mulai dari pendidikan keperawatan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berorientasi pada sikap profesional keperawatan. Yang kelima adalah pemahaman pada masyarakat, di mana pemahaman di sini adalah jasa pelayanan keperawatan yang paling penting dengan adanya penggunaan sikap yang profesional dalam melaksanakan tugas praktek keperawatan. Oke, kita akan melanjutkan tentang kode etik keperawatan Indonesia, di mana menurut keputusan Munas 4 PPNI nomor 9/6/6/PPNI/2000, di sini dibagi menjadi beberapa, di antaranya perawat dan klien, perawat dan praktik, perawat dan masyarakat, perawat dan teman sejawat, perawat dan profesi. Yang pertama adalah perawat dan klien. Perawat di sini adalah di mana perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan, jadi menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut serta kedudukan sosial. Dalam perawat dan klien, perawat harus memberikan pelayanan keperawatan yang senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama dari klien. Tanggung jawab utama perawat adalah mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan, di antaranya adalah orang yang sakit. Perawat juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya sehubungan dengan tugas yang dipercaya kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah perawat dan praktek. Di sini meliputi perawat harus memelihara dan meningkatkan kompetensinya di bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus, mengikuti adanya penelitian dan lain sebagainya. Yang kedua, perawat di sini senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi, disertai kejujuran, profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Perawat dalam membuat keputusan juga didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi,
Perawat juga harus mau menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain. Dalam lingkup perawat dan praktek, perawat juga harus senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional. Yang ketiga adalah perawat dan masyarakat, di mana di sini perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Yang keempat adalah perawat dan teman sejawat, di mana di sini perawat harus senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Perawat juga harus bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal. Yang terakhir adalah perawat dan profesi, di mana di sini adalah perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan memberikan keperawatan. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Perawat juga berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang profesional dan bermutu tinggi. Itu adalah Kode Etik Keperawatan Indonesia dari PPNI, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Yang kedua adalah kode etik menurut ANA nih, American Nurse Association, di mana di ANA ini dibagi menjadi 11 butir tentang kode etik keperawatan. Yang diantaranya nih yaitu yang pertama, perawat memberikan pelayanan. Di mana di sini maksudnya memberikan pelayanan yaitu dengan menghargai martabat manusia dan keunikan klien tanpa mempertimbangkan status sosial, ekonomi, kepribadian ataupun sifat masalah kesehatan. Yang kedua nih, perawat harus melindungi hak kerahasiaan klien. Dengan apa ya? Dengan menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh klien. Yang ketiga adalah perawat bertindak sebagai pelindung klien dan masyarakat. Di mana nih ketika perawatan kesehatan dan keamanan dipengaruhi oleh praktek yang tidak kompeten, harus berdasarkan etik atau ilegal terhadap siapapun. Jadi perawat di sini harus melindungi. Yang keempat yaitu perawat memikul tanggung jawab dan tanggung gugat. Untuk apa ya? Untuk tindakan dan mempertimbangkan keperawatan individual. Yang kelima nih, perawat mempertahankan kompetensi dalam keperawatan. Yang keenam, perawat melatih pertimbangan dan menggunakan kompetensinya dan kualifikasi individu sebagai kriteria dalam mencari konsultasi, menerima tanggung jawab, dan menyerahkan aktivitas keperawatan kepada orang lain. Yang ketujuh yaitu perawat berpartisipasi dalam aktivitas yang membantu mengembangkan pengetahuan profesi. Yang kedelapan adalah adanya implementasi, di mana adalah perawat berpartisipasi dalam upaya profesi melakukan implementasi serta meningkatkan standar keperawatan. Yang kesembilan, kondisi pekerja yang kondusif. Di sini adalah untuk asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi dan adanya melindungi masyarakat. Di sini adalah bila adanya salah informasi dan salah interpretasi sehingga perawat mampu mempertahankan integritas dari keperawatannya. Jadi ini adalah peran dari melindungi masyarakat. Dan yang terakhir nih, yang poin ke-11 yaitu perawat mampu melakukan kerjasama, baik kerjasama sesama profesi kesehatan lainnya maupun teman sejawat. Sehingga di sini masyarakat dalam meningkatkan usaha komunitas dan nasional dapat dipenuhi kebutuhan kesehatan secara umum. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa sih kode etiknya. Tadi sudah ANA sudah, PPNI sudah. Sekarang kode etik ICN atau International Council of Nurse pada tahun 1973. Sebenarnya di ICN ini tanggung jawab dasar dari tanggung jawab perawat yaitu diantaranya
ada 4, yaitu meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memperbaiki kesehatan, dan mengurangi penderitaan. Kebutuhan terhadap keperawatan di sini bersifat universal, di mana yang diwariskan dalam keperawatan adalah penghargaan terhadap kehidupan, harga diri, hak setiap orang tanpa dibatasi kebangsaan, ras, iman, warna, umur, jenis kelamin, politik, dan status sosial. Sehingga di sini perawat harus memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, dan komunitas, serta mengkoordinasikan pelayanan mereka dengan kelompok yang terkait. Ada 5 peran dari perawat nih menurut ICN, yaitu perawat dan individu, di mana perawat dan individu ini adalah mempunyai tanggung jawab utama perawat, yaitu pada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan, yaitu orang sakit. Yang kedua nih, perawat dalam memberikan perawatan, sehingga di mana di sini adalah meningkatkan kondisi di mana nilai, kebiasaan, dan kepercayaan individu yang bersangkutan harus dihargai. Selain itu, perawat dan individu di sini juga harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi serta menggunakan pertimbangan dalam membagi informasi tertentu. Yang kedua yaitu perawat dan praktek, di mana perawat ini memiliki tanggung jawab pribadi pada praktek keperawatan serta mempertahankan kompetensinya dengan terus belajar. Perawat juga mempertahankan standar asuhan keperawatan yang tertinggi yang mungkin dalam realita situasi yang tertentu. Sehingga dalam kondisi wilayah yang satu dengan wilayah yang lain harus adanya suatu perbedaan, harus ada suatu perbedaan. Yang ketiga, yang di dalam perawat dan praktik nih, adanya perawat menggunakan pertimbangan dalam hubungan dengan kompetensi individual ketika menerima dan mengalihkan tanggung jawab. Seorang perawat ketika bertindak dalam kapasitas profesional juga harus mempertahankan standar perilaku pribadi yang merefleksikan kemampuan dalam profesinya. Yang ketiga adalah perawat dan masyarakat. Di sini adalah perannya perawat dan anggota masyarakat lainnya membagi tanggung jawab untuk mengadakan dan mendukung tindakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kesehatan penduduk. Yang keempat adalah perawat dan sejawat, di mana perawat mendukung hubungan kooperatif dengan rekan sekerjanya dalam keperawatan maupun dari bidang kesehatan yang lainnya. Sehingga perawat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi individu ketika perawatannya terancam oleh rekan sekerja atau orang lain. Dan yang terakhir atau yang kelima nih adanya perawat dan profesi, di mana perawat di sini memainkan peran utama dalam menetapkan dan mengimplementasikan standar yang diharapkan dalam praktek keperawatan dan pendidikan kesehatan. Di sini juga perawat harus turut aktif dalam pengembangan inti pengetahuan profesional. Perawat juga bertindak dalam organisasi profesi, berpartisipasi juga, dan menetapkan dan mempertahankan kondisi kerja sosial dan ekonomi yang wajar dalam keperawatan. Dasar hukum keperawatan di Indonesia ada namanya Undang-Undang Keperawatan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi, kita lanjut ke sesi diskusi.